us. Every time I pull my hair out was any outfit. That you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are way up. Good boys are way up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Melody Kenny dengan NIM 2381050008 dan rekan saya Minal Zanah dengan NIM 2381050029 dan juga saya Sri Sulami dengan NIM 2381050024. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang subruang vektor dan bagaimana tata pengerjaan pada aplikasi Maple 18. Selamat menyaksikan. Stay tune. Subruang vektor. Oke, kita masuk ke pembahasan subruang vektor. Nah, telah diketahui bahwa himpunan semua bilangan kompleks merupakan ruang vektor atas lapangan bilangan real, dan himpunan semua bilangan real merupakan ruang vektor atas dirinya sendiri. Dalam hal ini, ditemukan bahwa ada ruang vektor di dalam ruang vektor yang lain, dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang sama. Fenomena ini memunculkan definisi berikut ini. Definisi: diketahui ruang vektor atas lapangan, himpunan tak kosong disebut subruang atau subspace jika U merupakan ruang vektor atas lapangan F terhadap operasi yang sama pada V. Oke, kita lanjut ke contoh. Yang pertama, himpunan semua bilangan real merupakan subruang dari himpunan semua bilangan kompleks atas lapangan. Yang kedua, himpunan matriks diagonal yang berukuran 2x2 atas bilangan real merupakan subruang dari M2x2 atas lapangan. Nah, selanjutnya diberikan syarat perlu dan syarat cukup supaya suatu himpunan tak kosong dari suatu ruang vektor merupakan subruang. Teorema 1 yaitu diketahui V ruang vektor atas lapangan F. Himpunan tak kosong U merupakan subruang V jika dan hanya jika untuk setiap R bilangan dari F dan U, W bilangan dari U berlaku U tambah W bilangan dari U dan RU bilangan dari U. Berikut ini berikan contoh penggunaan SPC untuk subruang. Contoh: diberikan ruang vektor M 2x2 subruang atas lapangan R. Buktikan bahwa himpunan U, A, B, C, D atau A, B, C, D bilangan dari R dan A tambah D sama dengan A, B merupakan subruang M 2x2 atau kita lambangkan dengan R. Kita lanjut ke penyelesaian. Yang pertama, diperhatikan bahwa terdapat matriks 0 M bilangan dari M 2x2 atau subruang yang memenuhi bilangan U. Jadi U bukan sama dengan 0. Yang kedua, diambil sembarang R bilangan dari R dan matriks A yang berisi A, B, C, D dan B, X, Y, Z adalah bilangan dari U. Karena A, B adalah bilangan U, maka diperoleh A plus D sama dengan 0, B min C sama dengan 0, X plus Y sama dengan 0, dan Y min Z sama dengan 0. Selanjutnya diperhatikan bahwa langkah pertama yaitu A plus B sama dengan A sama dengan matriks A, B, C, D ditambah dengan X, Y, Z, W sama dengan A plus X, B plus Y, C plus Z, D plus W adalah bilangan dari U karena memenuhi A tambah X dan D tambah W sama dengan 0 dan B tambah Y dikurangi C tambah Z sama dengan 0. Langkah kedua ada R, A sama dengan A, B, C, D sama dengan R, A, R, B, R, C, dan R, D bilangan dari U. Karena R, A plus R, D sama dengan R, A plus D sama dengan 0 dan R, B min dikurangi RC sama dengan R dalam kurung B min C sama dengan 0. Berdasarkan teorema SPC untuk subruang, terbukti bahwa U merupakan subruang M2x2
subruang R. Selanjutnya diberikan hubungan antara dua subruang dari suatu ruang vektor. Teorema kedua yaitu diketahui V ruang vektor atas lapangan F jika U dan W keduanya merupakan subruang V, maka U irisan W dan U plus W sama dengan U plus W di mana U adalah bilangan U besar dan W adalah bilangan W besar. Keduanya merupakan subruang V. Di sini bukti pertama akan dibuktikan bahwa U irisan W subruang V. Yang pertama diperhatikan bahwa 0 V adalah bilangan U besar dan 0 V adalah bilangan W besar, yang berarti 0 V adalah bilangan U ditambah. Jadi U irisan W tidak sama dengan 0. Yang kedua diambil sembarang, R adalah bilangan F dan AB adalah bilangan U irisan W, yang berarti AB adalah bilangan U dan AB adalah bilangan W. Karena U dan W keduanya merupakan subruang V, berdasarkan teorema SPC untuk subruang diperoleh A plus B RA adalah bilangan U dan A plus B RA adalah bilangan W, yang artinya A plus B RA adalah bilangan U irisan W. Berdasarkan teorema SPC untuk subruang diperoleh bahwa U irisan W subruang V. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa U plus W subruang V. Yang pertama diperhatikan bahwa 0 V adalah bilangan U dan 0 V adalah bilangan W, dan memenuhi 0 V sama dengan 0 V ditambah 0 V bilangan U ditambah W. Jadi U plus W tidak sama dengan 0. Yang kedua diambil sembarang, R bilangan F dan AB adalah bilangan U ditambah W, yang berarti A sama dengan U1 ditambah W1 dan B sama dengan U2 ditambah W2 untuk suatu U1, U2 bilangan U dan W1, W2 adalah bilangan W. Karena U dan W keduanya merupakan subruang V. Berdasarkan teorema SPC untuk subruang diperoleh bahwa A plus B sama dengan U1 ditambah W1 ditambah U2 ditambah W2 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah W1 dan W2 adalah bilangan U dan ditambah W. RA sama dengan R dikali U1 ditambah W1 sama dengan RU1 ditambah RW1 adalah bilangan U ditambah W. Jadi A plus B adalah RA bilangan U ditambah W. Berdasarkan teorema SPC untuk subruang diperoleh bahwa U plus W adalah subruang V. Ini dia cara pengerjaan pada aplikasi Maple. Oke, pertama-tama kita buka aplikasi Maple 18 terlebih dahulu, lalu pilih New Worksheet. Lalu ketikkan with Linux. Selanjutnya ketikkan with linear algebra. Oke, lalu kita membuat vektor S, U, dan V. Buka kurung. Dan ketikkan U. Caranya sama, titik 2 sama dengan buka kurung, masukkan angkanya. Lalu ketikkan V. Oke, nah jika kita ingin mencari sudut antara dua vektor, yaitu vektor S dan U, kita ketikkan A, vektor angel. S, U. Nah, jika kita ingin mengubah hasil dari sudut itu ke dalam desimal, kita ketikkan eval, buka kurung A. Nah, sudah itu, kita ingin mencari subruang vektor dari S. Misal kita ingin mencari elemen ke-1 yang terdapat di vektor S. Dengan cara ketikkan B, titik 2 sama dengan subvektor. Buka kurung.
S,1. Tutup kurung. Nah, lalu kita ingin mencari subvektor dari A. Misalnya, kita ingin mencari elemen ketiga yang terdapat di vektor U dengan cara ketikan sama subvektor U,3. Nah, lalu kita ingin mencari subvektor dari S. Misalkan kita ingin mencari elemen keempat. Jadi kita ketikkan sama subvektor buka kurung S,4. Selanjutnya, kita akan membuat tiga vektor dengan mengetikkan F1 titik 2 sama dengan 2, min 1, 3. Lalu F2 titik 2 sama dengan 1, 0, min 1. Yang ketiga 0,1,4. Lalu kita buat matriks dari ketiga vektor di atas dengan cara mengetikkan sebentar. Titik 2 sama dengan V1 V2 V3. Lalu kita cari determinan dari matriks di atas dengan cara mengetikkan D titik 2 sama dengan determinan dari A. Lalu dicari rank matriksnya dengan cara kita ketikkan E titik 2 sama dengan rank lalu kita buat vektor yang dinyatakan sebagai kombinasi linear dengan cara mengetikkan V titik 2 sama dengan sebentar K, L, M. Lalu kita cari kombinasi linearnya dengan cara mengetikkan X titik 2 sama dengan linear solver dari A, F. Selanjutnya, kita ingin mencari proyeksi vektor pada subruang vektor. Yang pertama dengan cara mengetikkan V titik 2 sama dengan 4,2,5. Yang kedua, U1 1,0,1. Yang ketiga ada U2 0,0,5.
0,1,1. Baik, kita akan membuat matriks dari ketiga vektor di atas dengan cara mengetikkan U besar titik 2 sama dengan U1, U2. Titik koma kemudian enter. Nah, sekarang kita akan mencari proyeksi V terhadap U, tetapi kita akan cari terlebih dahulu transpos dari U dengan cara ketikkan V titik 2 sama dengan transpos dalam kurung U besar tutup kurung titik koma kemudian enter. Nah, setelah itu kita akan mengkalikan hasil transpos dengan U dengan cara mengetikkan W titik 2 sama dengan eval dalam kurung U besar dikali V, kemudian tutup kurung titik koma enter. Nah, setelah itu kita akan mencari inverse-nya dengan cara mengetikkan W1 titik 2 sama dengan inverse dalam kurung W besar tutup kurung titik koma kemudian enter. Nah, di sini error. Kenapa error? Karena matriks W adalah bukan matriks persegi, jadi error. Inverse-nya error. Nah, kemudian kita akan mencari proyeksi dengan cara mengetikkan proyeksi titik 2 sama dengan dalam kurung U besar dikali dalam kurung W1 tutup kurung dikali V besar dikali V kecil tutup kurung titik koma kemudian enter. Nah, di sini juga error. Kenapa error? Karena di sini inverse-nya tidak ada. Makanya proyeksinya tidak ada. Selanjutnya, kita di sini ingin menentukan koordinat vektor dalam basis baru. Yang pertama, buat vektornya terlebih dahulu. Dengan cara ketikkan V3 titik 2 sama dengan 4,2. Kemudian B1 titik 2 sama dengan 1,1. Kemudian B2 titik 2 sama dengan 1,-1. Kemudian enter. Oh, maaf, di sini kurang. Nah, di sini kita akan membuat matriksnya dengan cara B besar titik 2 sama dengan B1 kemudian B2 titik koma kemudian enter. Nah, lalu kita akan mencari koordinat vektor barunya yang berisi koordinat vektor V dalam basis B1 dan B2 dengan cara mengetikkan koordinat underscore V3 titik 2 sama dengan linear solve dalam kurung B besar, koma V3 tutup kurung titik koma kemudian enter. Kemudian kita akan mencari subruang 0 dari matriks A dengan cara mengetikkan null underscore space titik 2 sama dengan null space dalam kurung A besar tutup kurung titik koma kemudian enter. Nah, langkah terakhir kita akan mencari himpunan semua kombinasi linear dari kolom-kolom matriks A dengan cara mengetikkan kolom underscore space titik 2 sama dengan kolom space dalam kurung A besar tutup kurung titik koma kemudian enter. Nah, ini dia hasil kombinasi linearnya. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dan tutorial dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.